Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal FTM atau Phantom. Teman-teman, sebelumnya aku mau introduce dulu, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram. Teman-teman mau dapetin update terbaru daripada Bitcoin atau dunia kripto lainnya, silakan teman-teman untuk follow ya akun kita itu di update news Bitcoin. Teman-teman, di sini kita setiap hari berbagi informasi soal berita-berita terbaru, update-update terbaru tentang dunia kripto, biar teman-teman nggak ketinggalan dan juga bisa memanfaatkan momentum kalau ada berita bagus. Dan juga kita ada komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang khusus senang berbagi ya perihal dunia kripto atau diskusi atau mau bertanya atau mau apapun. Jangan promosi dan jangan minta sinyal karena di sini nggak ada sinyal. Jadi buat yang suka diskusi, suka dapetin informasi-informasi baru, ya bisa join. Linknya teman-teman bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut. Phantom hari ini diperdagangkan di kisaran Rp3.900. Pergerakan harga cenderung, Bitcoinnya cenderung naik, tapi altcoinnya nggak kemana-mana. Kalau kita lihat Phantom, buat teman-teman yang belum tahu ya, ini adalah project berbasiskan dengan transaksi pembayaran, layanan apa namanya, bridge antar blockchain. Kemudian mereka juga memfasilitasi DeFi, teman-teman, memfasilitasi transaksi seperti exchange gitu ya. DeFi ini layanan keuangan. Tentunya di dalamnya bisa teman-teman melakukan swap, bisa melakukan pembelian koin, atau bisa melakukan transfer antar blockchain, bisa simpan dana kalian di wallet Phantom. Dan ya, seperti itu proyek-proyek yang biasanya dibangun oleh Phantom. Itu teman-teman, kalau kita lihat dari website resminya ini ya teman-teman, dia adalah platform DeFi di mana di dalamnya teman-teman bisa melakukan bridging lintas blockchain, teman-teman bisa melakukan transfer, teman-teman juga bisa mendapatkan fitur staking di sini karena dia punya wallet. Dia bekerja sama dengan beberapa partner seperti Wave, The Graph, Brand Protocol, RAN, dan juga Chainlink. Keunggulannya dia memiliki kecepatan, security, dan scalability. Itu sih, ini beberapa platform DEX yang dia punya teman-teman, yang terkoneksi sama mereka ya, sama Phantom. Ini ada cross chain bridge juga, kemudian ada layanan transaksi simpan pinjam, terus juga ada buat staking, buat yield farming itu di sini. Mereka juga punya platform NFT. Ini beberapa platform NFT yang terkoneksi dan GameFi. Jadi project dari Phantom ini cukup banyak. Ekosistemnya cukup besar, dan ini transaksi yang terjadi di mainnet mereka sangat ramai. Setiap detiknya ada aja orang yang melakukan transaksi menggunakan Phantom. Jadi bisa dibilang proyeknya masih jalan dan masih sangat-sangat bagus. Di Twitter mereka lebih banyak melakukan kegiatan semacam workshop gitu ya. Ada beberapa analisa data juga yang mereka sampaikan. Ini mereka ada apa nih? Oh, bukan sih, bukan hal yang penting juga. Jadi bisa dibilang proyek dari Phantom itu lebih banyak berbicara soal proyek jangka panjang ya teman-teman. Bagaimana mereka membangun yang namanya ekosistem di dunia blockchain ini. Ini ada hackathon yang mereka lakukan dan berhadiah juga. Hackathon itu kayak kegiatan programming gitu buat orang-orang yang mungkin punya bakat programming. Di sini kesempatan untuk mereka mencari bakat, dan juga ngetes-ngetes kekuatan blockchain mereka. Jadi akan diuji oleh banyak peserta di sana. Ya macam-macam lah kegiatan dari hackathon. Mereka juga kerja sama sama Anchor Protocol untuk mengembangkan proyek mereka. Kemudian ya itu sih teman-teman. Kalau kita lihat dari pemberitaan terbaru, mereka baru aja meluncurkan yang namanya roadmap untuk bulan-bulan ke depan teman-teman. Jadi ada beberapa masalah yang mereka lihat. Yang pertama adalah virtual mesin dari Phantom akan meluncur, kemudian juga ada storage. Ini karena ekosistem mereka udah cukup besar ya kan, banyak proyeknya yang udah berjalan sampai sekarang. Mereka ingin mengembangkan ke dunia storage. Mungkin akan berdampak sama AI juga. Jadi ini bakalan mirip seperti Filecoin dan kawan-kawan. Jadi blockchain scalability menjadi problem yang mereka lihat, dan tentunya mereka ingin menjadi satu blockchain yang all in, yang bisa semua hal, teman-teman. Jadi ekosistem Phantom akan terus berkembang menyaingi dari Ethereum teknologi. Kalau kita lihat juga mereka sedang mencoba sesuatu yang baru, new storage ecosystem. Ini tentunya kelanjutan daripada project yang mereka akan kerjakan buat kedepannya. Tentunya ini bisa sangat-sangat prospek untuk Phantom kedepannya. Kemudian juga ada Phantom Virtual Machine yang tujuannya untuk mengimbangi, will replace, teman-teman. Bayangin dia dengan PD-nya bilang replace Ethereum Virtual Machine.
Jadi smart contract yang dibangun dalam Ethereum yang memang sudah strong itu pengen digantikan katanya sama Phantom Virtual Machine. Jadi ini misi yang sangat-sangat besar. Tentunya kita akan lihat seperti apa kelanjutan dari project yang akan mereka bangun buat ke depannya. Ya, itu dua project yang akan mereka kerjakan dan tentunya sekarang sih masih berupa narasi ya, belum belum kejadian, teman-teman. Kita butuh lihat pembuktian daripada komunitas dan juga developer dari Phantom. Oke, itu secara news. Sekarang secara update pergerakan harga, Phantom ini udah drop lumayan signifikan sejak April 2023 lalu. Pergerakannya downtrend, sangat ekstrim kalau menurut saya ya. Ekstrim penurunannya dalam posisi descending channel dan sementara ini belum sama sekali ada indikasi pembalikan arah. Dari volume oke, dari smart money nggak oke, kosong teman-teman. Phantom ini punya supply maksimum sebanyak 3,1 miliar koin, sementara yang beredar itu sudah sekitar 88%-nya. Jadi dengan posisi yang seperti ini sih harusnya dia makin lama makin stabil ya harganya, karena makin sedikit koin yang masih bisa dirilis. So far so good lah buat supply daripada Phantom, meskipun secara harga teman-teman Phantom masih akan berjuang untuk mengalami kenaikan. Kalau kita perhatikan level penting dari Phantom adalah di strong support atau resistance di kisaran 0,32 ini menjadi strong resistance yang sangat penting buat Phantom. Andai kata Phantom masih bisa menguat, targetnya bisa ke level tersebut. Tapi kalau enggak, ya mungkin dia akan ke-reject di level resistance yang terbentuk dari trendline ini. Di kisaran 0,28 menjadi trendline yang cukup penting buat Phantom. Kemungkinan harganya turun akan lebih besar kalau dia gagal menembus level tersebut. Sementara level strong support untuk Phantom itu ada di kisaran harga 0,19. Kemarin waktu penurunan belum sampai level tersebut ya, tapi udah rebound aja. Dan kalau kita compare sama pergerakan dari Bitcoin, Bitcoin udah mulai spike naik teman-teman, udah mulai ada gejolak-gejolak pada Bitcoin nih. Siapa tahu Bitcoinnya bakalan menjelang bullish, ya kita harapkan hari ini Bitcoin bullish, tapi yang kita tidak harapkan adalah BTC dominance yang terus menguat dan masih dalam posisi menguat. Altcoin semuanya tertekan, bengong lihat Bitcoinnya naik teman-teman. Jadi itu sih beberapa pergerakan yang mungkin penting untuk kita perhatikan pada Phantom. View saya untuk Phantom semoga masih bisa bullish. Yang penting dia bisa melampaui dulu level strong resistance di kisaran 0,3. Saya rasa sih nggak ada masalah ya. Kalau dia sudah bisa melampaui level tersebut, ya kemungkinan pergerakannya untuk menguat juga baru bisa tinggi. Ada juga beberapa teman-teman yang berpendapat ini adalah potensial sebuah double top, sorry. Ya mungkin aja itu double top. Ya, kalau kita lihat dari pergerakannya dia udah turun lumayan signifikan, berarti target penurunannya sih harusnya bisa ke 0,17. Let's say kalau memang itu benar double top. Ya, itu kalau dari time frame kecil kelihatan kayak gini ya, teman-teman, pergerakan dari Phantom. Eh, ya gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Andai kata dia nggak berhasil turun, berarti kuncinya adalah Phantom harus bisa melewati resistance di kisaran 0,32. Kalau berhasil, maka double topnya bisa dibilang gagal, sudah invalidate. Tapi kalau ternyata enggak, Phantom mendapatkan aksi jual yang cukup tinggi, bisa jadi level 0,17, level yang cukup ideal untuk Phantom kembali melanjutkan penurunan. Jadi gitu aja teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kata si Andre, makasih.